Ya, tolong disampaikan, jadi kita dengar semua di sini. Baik itu pernyataan sikap atau permintaan maaf tertulis, tolong dituangkan di dalam hitam di atas putih. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah hasil pertemuan tahun 2016. Bagaimana ujungnya? Tidak ada kita bahas dalam hal ini. Padahal ini sudah terjadi pengingkaran kalau menurut saya dengan keputusan rapat yang pernah diambil tahun 2016. Ini harus clear. Ya, andai kata apa yang dihasilkan tahun 2016 itu dijalankan, nggak akan terjadi seperti yang terjadi pada hari Minggu kemarin. Ya, shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita menyaksikan video ketika Ormas FKUB mengajak Pastor Andi Simon berdiskusi dan mereka sepakat meminta agar Pastor Andi Simon memberhentikan pelayanannya dengan segera, dan sampai hari ini pun akhirnya Pastor Andi Simon menutup pelayanan kesembuhan. Nah, saudaraku, setelah kita mendengarkan pernyataan dari salah satu anggota Ormas FKUB ini yang tadi videonya ada di depan, jelaslah sudah sebenarnya penutupan pelayanan Pastor Andi Simon ini disebabkan karena adanya satu orang umat muslim, ya, ibu-ibu yang berjilbab dibaptis ketika Pastor Andi Simon sedang memulai baptisan pada hari Minggu beberapa waktu yang lalu, dan kemudian video itu diunggah di YouTube dan mereka melihatnya, dan itu dianggap menyalahi aturan dan peraturan yang ada di FKUB ini. Kemudian merembetlah semuanya kepada surat-surat ataupun izin-izin pelayanan Pastor Andi Simon. Itu sebabnya FKUB ini sepakat dan meminta agar pelayanan Pastor Andi Simon ditutup. Nah, sebenarnya saudaraku, ya, melihat dari kenyataannya Pastor Andi Simon tidak terdapat kesalahan sedikit pun kalau memang karena itu alasannya. Karena Pastor Andi Simon kan tidak meminta, tidak mengajak, tidak memanggil umat-umat Islam yang ada di Balikpapan khususnya, atau yang datang dari seluruh Nusantara ini ketika mereka ingin didoakan. Ya, ternyata kan kita lihat bahwa mereka datang sendiri karena orang-orang Islam atau Muslim ini, baik yang laki-laki atau perempuan, mungkin karena mereka mengetahui bahwa sakit penyakit mereka parah dan mereka sudah berobat kemana-mana nggak sembuh. Tapi ketika mereka tahu bahwa di tempat Pastor Andi Simon di Gerahaya AS ini ada kesembuhan ilahi dan banyak orang sudah terbukti disembuhkan ketika Pastor Andi Simon berdoa, akhirnya mereka datang datang ke tempat Pastor Andi Simon dan minta didoakan. Bahkan ada yang lebih nekat lagi mau dibaptis, dan itu bukan karena diminta oleh Pastor Andi Simon, tapi mereka sendiri yang datang menyatakan diri. Nah, seharusnya orang-orang FKUB ini, bapak-bapak yang ada di sini ini, mereka harusnya menanya dan memanggil mereka yang sudah didoakan itu ya, mencari mereka, kenapa mereka harus ke tempat Pastor Andi Simon, atau biar lebih baik lagi mereka datang ke tempat Pastor Andi Simon, dan apabila ada salah satu di antara mereka yang Islam atau berjilbab, mereka langsung menegur mereka agar mereka tidak boleh ada di tempat itu karena ini pelayanan kesembuhan atau pelayanan rohani Kristen Jadi bukan Pastor Andi Simon yang dituduh, bahkan disalah-salahkan. Oke lah, kalau untuk surat izin pelayanan atau bangunan gereja itu bisalah nanti diurus, ya, bisa dilanjutkan. Tetapi tidak serta-merta karena itu pelayanan Pastor Andi Simon ditutup. Ini salah besar. Ini pasti ada yang nggak beres di FKUB ini, ya. Semoga pemerintah pusat bisa menilik ulang, ya, menyelidiki ulang ini agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti yang dikatakan salah satu bapak tadi itu, ya, bahwa dia katakan kalau seandainya dari dulu sudah dipatuhi maka tidak akan terjadi seperti pada hari Minggu kemarin. Nah, itu waktu seorang ibu berjilbab dibaptis oleh Pastor Andi Simon. Nah, saudara-saudaraku, untuk lebih lengkapnya lagi videonya kita saksikan berikut ini, ya. Tuhan Yesus memberkati. Termasuk apa yang disampaikan tadi menyangkut izin, Pak. Ya, itu yang harus dilengkapi, ya. Bukan kita menghalangi Pak Pandi, ya, karena kita ini sudah lama kenal, ya. Jadi apa yang pertemuan pada
siang ini betul-betul clear Pak. Ya. Tolong disampaikan, jadi kita dengar semua di sini. Baik itu pernyataan sikap atau permintaan maaf tertulis, tolong dituangkan di dalam hitam di atas putih. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah hasil pertemuan tahun 2016. Bagaimana ujungnya? Tidak ada kita bahas dalam hal ini. Padahal ini sudah terjadi pengingkaran kalau menurut saya dengan keputusan rapat yang pernah diambil tahun 2016. Ini harus clear. Ya, andai kata apa yang dihasilkan tahun 2016 itu dijalankan, nggak akan terjadi seperti yang terjadi pada hari Minggu kemarin. Jadi tolong Pak Camat, hasil pertemuan ini dituangkan dalam mapping-nya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, demikian. Ya, ada yang mau sampaikan, Pak? Mungkin untuk kedepannya Pak Andi, penggunaan tempat sebagai ibadah itu memang diatur, ada aturannya. Mungkin saran saya lebih baik Pak Andi mencoba kembali untuk mengurus izin sementaranya penggunaan tempat itu sebagai tempat ibadah. Sehingga Pak Andi sendiri juga akan enak kan kalau beribadah dengan tenang, dengan nyaman, begitu ya. Saya kira begitu Pak Andi. Nanti FKUB bisa bantu izin sementaranya. Sebelum ada pengajuan surat, harus ada. Iya, Ya nanti kita mungkin ini khusus yang izin kita nanti. Karena ini kan dipublis ya izin Pak ya. Jadi sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, ini saya share izin arahan dari Bapak FKUB Pendeta Timotius supaya kegiatan peribadatan atau apapun yang istilahnya kita ini ya, yang mungkin apa ya, cooling down, dan sampai kapan cooling downnya menurut tadi arahan dari Bapak FKUB Pak Pendeta Timotius, sampai di mana dari pihak FKUB mengeluarkan ya izin untuk pemanfaatan untuk ibadah atau apa yang memang kapasitas mereka. Jadi saya minta maaf Bapak Ibu sekalian, dari manapun Bapak Ibu yang tadinya berkerinduan atau sudah bertujuan atau berencana datang ke Kota Balikpapan, tolong please mohon jangan datang dulu ya sampai video di-upload sudah keluar dari FKUB. Jadi semisal FKUB keluar cepat, puji syukur kita doakan, kita bisa laksanakan semua dengan baik. Tapi kalau ada berproses, mohon dukung doa semuanya biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Begini Pak Andi, Ya. bukan menunggu FKUB memberikan rekomendasi, tetapi Pak Andi yang harus mengurusnya. Iya. Ya, jadi Pak Andi yang dimulai dari Pak Andi, gitu. Jadi bukan menunggu dari kami, gitu, ya. Iya. Dimulai dari Pak Andi yang harus mengurusnya sampai FKUB memberikan rekomendasinya. Kira-kira seperti itu ya Bapak-bapak ya. Jadi saya Ketua RT di lingkungan situ ya, saya ikut persis kegiatan waktu rapat tahun 2016. Pas itu juga sudah berapa titik kita rapat, ada Pak Simon, Pak Surya di kelurahan, di lingkungan, yang terakhir di sana Pak, di gedung sampingnya Dikbud tuh, Dinas Pendidikan tuh. Ya, situ yang terakhir karena menyangkut masalah gedung, penggunaan gedung ya. Ya di dalam butir itu yang tadi yang dikeluarkan tadi itu menyebutkan bahwasannya gedung itu tidak diperkenankan sesuai dengan hasil rapat itu untuk kegiatan peribadatan kan ya. Jadi untuk sementara itu dipatuhi dulu. Karena nanti akan memancing reaksi di lingkungan lagi. Dulu yang jadi masalah titiknya satu itu Pak. Satu itu. Jadi jangan dibuka lagi. Dipatuhin dulu aja kan kesepakatan itu. Karena penggunaan pada waktu itu izinnya hanya untuk rehabilitasi Pak ya. Sama panti jompo. Narkoba dan panti jompo aja lah. Itu. Jadi kalau malah yang harusnya dikeluarkan di sini izinnya untuk pengobatan. Ini bukan peribadatan nih Pak, bukan peribadahannya, tetapi yang pengobatannya yang diproses untuk izinnya gitu. Karena kesepakatan yang 2016 itu sampai saat ini masih berlaku.
belum ada pembahasan lain, kenapa harus kasih peluang, dikasih masukan untuk ngurus izin itu dulu. Ya Pak Dia, mohon maaf Pak Dia, ya seperti itu ya. Ya, ini video dipublish Bapak Ibu. Jadi tadi beliau Bapak RT kami. Jadi kalau saya lihat sih, menurut saya sih ini pelayanan Pastor Andi mungkin ditutup dulu sampai kapan kita nggak tahu, sampai dapat mujizat lah, ya mujizat. Karena terus kan saya tidak mau maksa kehendak. Jadi gitulah tadi udah Pak RT. Pada prinsipnya dari Pak RT tadi kita mendengar bahasa beliau belum mengizinkan adanya peribadatan. Iya.